Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis dan like itu tinggal tap saja ya. Yuk, kita bisa lihat videonya. Diceritakan dalam film ini, tokoh utamanya yaitu bernama Wyman Chan yang bekerja sebagai penulis surat kabar. Wyman memiliki seorang pacar yang bernama Cecilia Jik yang bekerja sebagai penulis. Pacarnya itu cantik, berkarisma, dan elegan. Tetapi banyak orang tidak tahu Cecilia memiliki sisi gelap. Saat dia melakukan bertumbukan, dia tidak akan gampang menyerah. Dia pasti akan lagi, dan lagi. Yang menyebabkan si Wyman ini punya trauma berat kepada si Cecilia. Ketika si Wyman sedang bekerja, temannya menelpon dan mengajak nongskui. Nongskuinya itu di tempat yang gak lazim, yaitu di tempat penjualan film-film begitulah. Dan di tempat itu juga Wyman dan teman-temannya itu berencana ingin membuat sebuah film yang tidak membosankan dan bisa mencetar lah gitu. Di tempat itu juga Wyman mendapatkan investor pertama kali dan yang pertama untuk sebuah film dia. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Wyman ini udah mulai berangkat ke negeri Sakura, yaitu negeri Jepang. Di sana mereka menjadi turis. Ya ibarat hitung-hitung liburan lah, sambil berenang menyeram air. Gitulah maunya. Wyman dan teman-temannya ini berjanjian bertemu dengan si Hatoyama. Hatoyama ini salah satu kenalan dari temannya si Wyman yang tinggal di Jepang. Hatoyama mengajak si Wyman dan teman-temannya ini sebelum membuat film dia harus beristirahat dulu. Hitung-hitung mengisi tenaga lah ya sebelum berperang. Scene selanjutnya diceritakan bahwa si Wyman dan teman-temannya ini masuk ke buah studio film. Film begitulah. Di sana banyak properti untuk pembuatan film. Nah, karena teman-temannya si Wyman ini sangat berdebu dan caur, mereka malah mencoba aksesoris yang ada di dalam studio itu. Dan si Wyman melarang mereka karena dapat menyebabkan hancurnya imajinasi si Wyman. Selanjutnya, pemeran wanitanya yang bernama Yui Tatsumi mulai masuk ke dalam studio. Yui Tatsumi berkenalan dengan Wyman dan teman-temannya. Dilihat teman-temannya ini sangat suka dan senang sekali melihat si Yui Tatsumi ini secara langsung dalam studio. Film pun dibuat. Nah, terlihat teman-teman si Wyman ini bosan dengan adegan si pria yang itu-itu aja. Lalu temannya si Wyman ini menyarankan untuk membuat adegan baru, yaitu adegan helikopter, 69, gajah, komodo, dan lain-lain, yang menyebabkan si aktor pria malah pergi dan meninggalkan studio, yang menyebabkan film ini gak bisa dilanjutkan. Jadi si aktris perempuannya ini menyarankan untuk salah satu dari teman si Wyman atau si Wyman untuk menjadi pemeran prianya. Terjadi perdebatan yang alot siapa yang akan menjadi pemeran prianya. Wyman dan teman-temannya saling tunjuk yang menyebabkan mundurnya pembuatan video. Oleh sebab itu, Wyman yang berjiwa kesatria, dia berpidato sehingga menyebabkan hati teman-teman ini termenung. Tetapi teman-teman ini menumbalkan si Wyman untuk menjadi aktor prianya. Otomatis si Wyman mau tidak mau dia harus menjadi pemeran prianya. Ya namanya juga demokrasi bro. Setelah pembuatan video selesai, Wyman menyuruh si editor untuk memblur mukanya si Wyman. Tetapi entah hal apa si editor malah lupa untuk memblur mukanya si Wyman.
Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Wayman sudah pulang ke rumahnya. Dia tiba-tiba ditelepon oleh salah satu temannya bahwa videonya itu laris manis laku di pasaran. Saat dia melihat berita, mukanya sudah terpampang di dalam berita tersebut, yang menyebabkan si Wayman ini putus dengan pacarnya. Walaupun si Wayman ini sudah mengancam bahwa dia ingin bunuh diri, tapi pacarnya ini malah jalan aja ngelewatin dia. Ya, kasihan sekali si Wayman ini. Bye. Tapi entah kenapa si Hatoyama ini datang dari Jepang ingin bertemu dengan si Wayman. Dia ingin mengajak si Wayman untuk membuat video kembali. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Wayman ini sudah balik ke Jepang. Dia di Jepang bagaikan artis papan atas. Ketika turun dari bandara, dia sudah disambut dengan banyak fans-fansnya. Ketika si Wayman sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya, dia bertemu seorang master dunia perfilman yang Bubu. Master ini memberitahu bahwa kemampuan ini sangat hebat. Ya, salah satu contohnya ini nih. Dia bisa mantap si lalat dengan jarinya. Wayman pun belajar dengan si masternya. Singkat cerita, si Wayman ini sudah mendapatkan semua ilmu dari gurunya. Ya, bisa dibilang si Wayman ini udah menjadi seorang pro player. Wayman pun melakukan pembuatan film pertamanya sebagai seorang profesional yang ditemani seorang gadis cantik yang bernama Naomi. Film tersebut pun laku di pasaran yang menyebabkan masyarakat Jepang pun sangat suka dengan permainan si Wayman tersebut. Karena film si Wayman ini sangat laris, maka si Wayman pun laku untuk dijadikan pemeran pria kembali, yang selanjutnya diperankan oleh si aktris wanita yang bernama Anri Okita. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Wayman ini sedang menelpon seseorang, yaitu mantan pacarnya Cecilia Zig, di mana Wayman ini memberikan sebuah barang-barang branded kepada si Cecilia, yang menyebabkan si Cecilia ini nggak jadi untuk putus dengan si Wayman. Ya, berarti si Wayman ini udah nggak jadi jomblo, tapi dia tetap main sebagai aktor. Di film selanjutnya, Wayman bermain dengan seorang aktris amatir yang bernama Nao. Nao ini tidak tahu apa-apa dan dia tuh sangat lugu, sehingga si Nao ini grogi. Dia tuh kabur dari studionya. Karena si Wayman ini sebagai aktor yang mantap atau superhero, dia mengejar si Nao. Ketika si Wayman mengejar si Nao pun melihat sebuah mesin pencapit boneka. Karena si Nao ini nggak bisa untuk mengambilnya, si Wayman pun menolongnya dengan cara menabrakkan kepalanya kepada mesin tersebut, yang menyebabkan si Nao ini jatuh hati pada si Wayman. Singkat cerita, si Nao ini mau diajak untuk melakukan video mantap-mantap dengan si Wayman. Ketika si Wayman ini mau melakukan sesuatu dengan si Nao, tiba-tiba pacarnya itu datang ke tempat si Wayman, yang menyebabkan si Nao-nya ini pergi meninggalkan si Wayman dan pacarnya. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Wayman ini bermain kembali dengan si Nao, tetapi si Nao ini sudah menjadi seorang pro, di mana dia tuh memukul-mukul si Wayman. Ya, kelihatannya itu si Nao ini cemburu kali. Dengan cara tersebut dia balas dendam kepada si Wayman. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa si Cecilia ini lagi teleponan dengan temannya.
Dimana temannya ini menyarankan untuk si Cecilia ini putus aja dengan si Wyman karena dapat mengganggu karirnya si Cecilia. Cecilia pun melakukan jumpa pers dengan wartawan di acara televisi swasta, di mana dia tuh mengklarifikasi bahwa dia tuh tidak pacaran dengan si Wyman. Tapi entah mengapa tiba-tiba si Wyman datang di tribun penonton yang mengatakan bahwa Cecilia ini berbohong. Karena Cecilia ini sudah kesal, dia tuh menendang pusakanya si Wyman yang menyebabkan si Wyman ini terkapar KO. Karena pusaka si Wyman ini ditendang oleh si Cecilia yang menyebabkan pusaka si Wyman ini nggak bisa bangun kembali. Oleh karena itu karir si Wyman ini terancam akan tamat. Ketika si Wyman ini sedang meratapi kesedihannya, muncullah saingan si Wyman yang bernama si Naoki. Dia tuh satu genre juga dengan si Wyman, dimana genre-genre penyiksaan kayak gitulah ya. Dalam debut filmnya itu Naoki berperan dengan 2 orang gadis muda. Wyman pun mulai mencari cara, yaitu dengan cara menemui artis perempuan nomor 1 di Jepang, di mana dia itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Singkat cerita, penyakit Wyman pun dapat disembuhkan. Kemudian dia itu menantang duel dengan si Naoki, di mana yang akan menang dia akan menjadi artis nomor 1 di Jepang. Yang menjadi jurinya dalam perduelan ini yaitu gurunya si Wyman secara langsung. Singkat cerita, Naoki pun mulai membuat filmnya, yaitu yang bertema tentang arwah-arwah penasaran. Sedangkan si Wyman bertema tentang pahlawan super atau Ultraman lah, yang dibintangi oleh bekas teman mainnya si Wyman pada film-film sebelumnya. Singkat cerita, si Wyman pun memenangkan duel tersebut yang menjadikan si Wyman ini sebagai artis nomor 1 di Jepang. Ya, artis pria plus lah ya. Scene akhir diperlihatkan bahwa si Wyman ini pulang kampung bertemu dengan teman-temannya di tempat biasa, yaitu tempat penjualan video-video plus. Sekian dari film ini yang berjudul Naked Ambition 2014. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya demi perkembangan dari channel ini. Terima kasih.